Kelihatan. Biar ambiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Forum Pip Cimahi. Dan ini salah satu program terbaru dari kita, yaitu Genre Rumpi Biar ambiar. Gitu. Oke, dan sekarang kita mau perkenalan diri dulu. Boleh? Dari sebelah kanan, Hai, aku Sazan Hamdika Iskandar. Nama saya Bagas Eka Pratama. dan aku Imam Harba. Dan sekarang kita mau membahas mengenai tentang pernikahan dini. Seperti apa? Dini. Kita lihat ya. Dan kita juga sekarang mau reaction dulu salah satu video dari YouTube, salah satu YouTuber juga yang terkenal dengan parasnya yang cantik dan juga ganteng yang baru kemarin nikah. Betul banget, betul banget. Jadi kan saat ini, Boleh? siapakah dia? Langsung aja kita reaction yang pertama. Check it out. Oke, Sansan, siapa namanya kamu tuh? Tuti namanya. Lili sama Tuti, ya ampun. Oke, Lilis, oke Tuti. Kita mau ini nih. Kita bahas dulu untuk YouTube yang pertama mengenai tentang pernikahan ini. Yang dimana juga kita sudah tahu ilmunya sendiri. Aduh, bahas banget ilmu ya. Kayak dikatnya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai tentang dari YouTuber yaitu Adi Guna dan Sabrina dengan episode yang pertama yaitu dilema menikah saat SMA. SMA? Bukannya SMA masih kecil. Iyalah, dia ya kita nggak tahu ya. Oke, kita langsung Siapa tahu cuma video dari dulunya Kita langsung tonton aja minggu. Siap. Oke, saya langsung Play aja lah langsung. Check it out. Dia diguna. I'm in love with him. Dia Sabrina. I'm in love with her. Oke, dilihat dari sini nih, parasnya masih SMA nggak sih? Enggak deh. Kalau aku lebih ke kayaknya enggak deh. Udah beranjak dewasa lah ya. Iya. Oke, berarti ini dilema menikah saat SMA tuh pada saat kapan? Apakah pada saat syuting ini apa? Kita lanjut lagi ya. Lanjut. Kami adalah sepasang kekasih, dan ini adalah kisah cinta kami. Dua raga, satu jiwa. Oke, episode yang pertama nih. Seperti kisah cinta klasik Indonesia pada umumnya. Buset, ini anak SMA tapi bewokan gimana ceritanya? Ini anak SMA ke sekolah. Bener-bener udah. Apa? YouTubernya apa? Cinta kita berawal di SMA. Kita ada di sekolah yang sama, sama-sama aktif di organisasi. Sekolah yang sama, sama-sama aktif organisasi. Ya mungkin teman satu SMA, satu angkatan. Satu angkatan Bisa ya? jadi kan ya. Bisa jadi. Gitu. Oke. Satu sekolah, satu organisasi lagi ya? Mm-mm. Tapi dia bewokan. Kasih dan akhirnya jatuh cinta. Dan aku yakin kalian semua tahu ujung-ujungnya kayak gimana. Yes, kalian benar. Setelahnya kami masuk ke dalam kampus yang sama, di fakultas yang sama. Jadi ya setiap hari, di hari-hari itu pasti ada Sabrina. Nah, ini udah nikah apa belum kalau gitu? Kayaknya sih udah deh. Kalau dilihat dari keromantisan dia bersama suaminya gitu ya, sama calon suaminya mungkin kalau emang belum menikah gitu ya. Tapi kayaknya banyak sih orang-orang zaman sekarang juga pacaran kayak gini. Ya Let's see. udah. Kita lanjut. Mulai dari nonton bareng, makan bareng, ke mall bareng, traveling bareng, you name it lah. Apalagi kalau kalian lihat caption ini. Nah ini, dan ini deh, pasti ada satu kata yang kalian pikirkan, bucin. Yes. Ya, kita akui, sejak awal kita ketemu, kita emang udah jadi budak cinta. Tapi aku tanya ya, dari kalian semua yang di sini, udah berapa orang sih yang bisa sampai tahap ini? Saya tiba akhirnya dan kawin Sabrina salah satu binti Allah yang amat dengan mas kawin tersebut Jumat. Seperti yang kalian lihat, kita bahagia banget hari itu. And since that day,
we're happily ever after. Udah nikah, say. Ternyata udah nikah. Tuh, Tapi kan? cocok lah, dari muka juga raut wajah juga mereka berdua kan kayak udah seumur. Ya nggak sih? Ya wajar dong kalau udah nikah. Oke. Ya, kalau misal parah sih kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa, namanya nggak bisa. Mendeteksi ya. Bukan mendeteksi. Ya ampun, metal detektor kali Kita belum bisa ngejudge gitu bahwa oh mereka seumur apa gimana. Tapi mereka tadi fotonya pakai baju SMA apa Tapi bahan? seumur, aku yakin mereka seumur deh. Seumur ya, kita lihat lagi. Wait, kalau kisah kita emang beneran kayak gitu doang, mungkin video ini durasinya cuma 3 menit. Coba kita rewind sebentar ya. Jadi, singkat cerita, sekitar 90% narasi yang kalian dengar itu bohong. Walaupun kalian masih mikir, mana ada sih anak SMA yang mukanya sebaris gue? Nah, bener kan kata dia juga. Kayaknya itu brewoknya pakai filter di Instagram. Bisa, atau pensil alis. Betul. It's okay. Sometimes, we love listening to lies when we don't know the truth. Ini kisah cinta kita, kisah cinta kita yang sebenarnya. Sejujurnya, cuma ada 2 fakta yang disampaikan dengan jujur. Yang jelas, kita berdua emang jatuh cinta. Dan ya, selama kita deket, kita akuin, emang kita bucin banget. Yang kedua, seenggaknya nikahan kita beneran sih. Oke, buffering kan? Orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan Rp1.000 sehari tanpa meninggalkan bumi. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Oke, dan itu dia kisah cinta dari Adi Guna dan Sabrina. Ternyata perkiraan aku salah. Aku kira mereka teh seumur. Tapi sih kalau emang dilihat dari raut wajahnya mungkin karena kalau cewek itu berpasangan dengan cowok yang di atas lebih dia itu cewek itu bisa mengikuti gitu. Oh iya? Ya karena aku punya salah satu temen gitu, dia umurnya di bawah, ceweknya itu di bawah dan cowoknya itu lebih tua dari Apanya dia. yang di bawah? Ya umurnya. Umur dong. Maaf, tadi nggak jangan. fokus, nggak fokus. Jadi oh, umurnya di bawah. Iya, Umurnya yang di bawah. umurnya yang di bawah, ya. Nah jadi pas dilihat-lihat seiring berjalannya waktu emang dulu tuh dia tuh mukanya tuh emang imut-imut gitu, tapi kok sekarang seiring berjalannya waktu tuh kayak ibu-ibu gitu ya kalau dilihat dari itu. Oke. Menarik. Sudah terlewat batas ya seperti itu. Jangan body shaming guys. Oke. Dan bener aja ini mereka memang beda angkatan, tapi memang satu organisasi itu memang satu organisasi tapi beda angkatan, satu sekolah tapi beda angkatan kayak gitu. Nah, Adi Guna dan Sabrina ini mereka yang sudah diceritakan bahwasannya mereka adalah rekanan orang tuanya merupakan rekanan arisan gitu loh. Tapi aku dengar juga katanya orang tua mereka tuh bestie banget waktu kuliah. Nah, dari kuliah mulai beranjak berkeluarga, mereka terus bersama. Pada akhirnya dia orang tuanya Memutuskan untuk dijodohkan saja. Kemungkinan seperti itu sih ya. Oke, tapi keren banget tahu bisa nikah muda gini teh. apa ilmu yang bisa didapat dari kisah cinta Adi Guna dan Sabrina? Banyak ya. Coba apa aja sih? Nih ya nikah muda. Tapi sebelumnya, setuju nggak sih pernikahan dari Adi Guna dan Sabrina ini dengan umurnya Adi Guna itu umurnya 25 dan Sabrina merupakan umurnya 16. Kalau Coba satu-satu dulu. Satu-satu. Coba bapak dulu aja tuh lebih bisa gue dulu. Kalau gue sih gila keren banget sih sebenarnya. Kenapa di umur segitu udah dapet jodoh? Gila gak? Terus udah jodoh ya langsung nikah gitu kan? Iya sih. Oke, kalau sekarang masalah jodoh juga kita juga mengharapkan jodoh ya Allah. Udah pasti, gila kan? Udah gitu juga acaranya juga keren banget. Betul. Acara Meriah banget ya. Betul banget. Dari acara kemudian tunangan dan pada saat akhirnya mereka Memutuskan untuk menikah pun dan acaranya juga gila sih keren banget. Ya pastilah jelas. Gila. Keren gitu kan? So sweet lagi. betul. Iya, gue juga mau. Siapa yang nggak mau? Iya kan? Ya siapa yang gak mau? Gue juga mau kali. Oke, kalau untuk Bagas gimana deh? Kalau aku sih kurang setuju ya. Maksudnya kurang setujunya gini loh.
Mbak Sabrina itu di umur yang sekarang, di umur yang 16 tahun itu jelas itu udah melanggar peraturan dari pemerintah sebetulnya. Bukan hanya di pemerintah, bahkan dari maksudnya dari segi agama sih boleh-boleh aja ya. Karena itu kesanggupan dari dianya sendiri gitu ya. Dia sanggup apa tidak untuk menjalankan rumah tangga gitu ya. Dalam agama Islam boleh-boleh aja gitu kan, karena dianjurkan lebih cepat lebih baik, tapi kita melihat dari segi perekonomian. Dan dari segi ekonomi pun sepertinya ini udah cukup gitu ya. Sangat cukup. Mas Adi Guna dan Mbak Sabrina ini jauh cukup banget. Jauh dari kata cukup. Kalau misalnya kita lihat ya, dari kehidupan perjalanan dia, kemudian dari mungkin kalau misalnya dilihat dari material kehidupannya memang sekarang udah ada rumah, ada kendaraan, kemudian pada saat pernikahan semuanya mewah gitu. Betul. Tapi yang sangat disayangkan itu kenapa? Karena kan biasanya nih ya, orang yang sudah menikah itu mempunyai rencana untuk mempunyai momongan atau istilahnya anak gitu ya. Nah, tapi di sini tuh usia Mbak Sabrina kan masih di bawah umur. Takutnya apa yang nanti setelah mereka mempunyai anak, Mbak Sabrina ini tidak kuat untuk melahirkannya gitu, karena masih di bawah umur ya. Iya gitu. Organ-organ reproduksinya belum matang gitu. Bener-bener. Pada saat mengandung takutnya nggak kuat. Melahirkan. Iya. Pada saat mengandung pun belum tentu dia menjalani kehidupan yang sangat-sangat lancar. Nah itu takutnya bisa jadi stres, kemudian juga gitu. Jadi takutnya gitu, kalau misalkan memang perempuan ini sangat rentan sekali kalau misalkan masih muda, dan banyak kejadian juga yang di pelosok-pelosok sana, yang di pelosok-pelosok banyak yang menikah di usia dini, pada akhirnya dia tidak kuat mengandung, tapi ada juga yang kuat mengandung. Tapi kita balik lagi menuju ke peraturan pemerintahan bahwasanya untuk umur minimal menikah untuk perempuan berapa? 21 tahun, dan untuk laki-laki berumur 25. Betul banget. Jadi peraturan pemerintah ini bukan hanya semata-mata udahlah perempuan 21, laki-laki 25 enggak gitu. Tapi setelah di survei penelitian juga bahwa perempuan 21 tahun ini sudah sangat cukup, dan laki-laki 25 itu juga cukup. Kenapa? Karena pendewasaan laki-laki ini biasanya telat ketimbang pendewasaan perempuan. Gitu. Oke, kita kayaknya manggil buat para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada di sini. Ya. Oke, untuk para pendengar dan untuk yang menonton kita panggil Genrangers ya, Genrangers. Gimana? Gini Bill. Genrangers. Oke, Genrangers. Kita sudah membahas video yang pertama dengan kita ulangi lagi pembahasan yang ilmu-ilmu yang ada di kehidupan Mas Adi Guna dan Mbak Sabrina. Silakan Kang Bagas. Kalau aku sih dapat ilmu dari video yang tadi ditonton ya. Emang sih, maksudnya kalau dari yang cowok dari Mas Adi Gunanya itu emang udah cukup banget. Dia udah di umur yang segitu dia udah cukup mapan ya. Sebetulnya udah cukup dalam segi perekonomiannya. Tapi yang sangat aku sayangkan itu sayangnya siapa ya? Dia. Oke, ya maksudnya yang disayanginya tuh kenapa sih harus memilih wanita yang di bawah umur gitu? Memang sih kita tidak bisa merubah takdir ya. Takdir seseorang itu tergantung Tuhan gitu. Tapi kan maksudnya takdir juga kita bisa rubah kalau kitanya emang mau gitu, dan kitanya sanggup untuk merubahnya gitu. Oke. Dari Sunshine, kalau aku sih first things ya I adore them ya. Kenapa? Karena menurut aku mereka kalau disebut bucin sih ya oke lah, nggak apa-apa lah, little bit bucin tapi cute gitu ya buat aku. Terus ada pembelajaran lagi, ya ada pembelajaran banyak banget. Pertama kayak Adi Guna sama Sabrina itu keren. Kenapa? Karena mereka tuh kayak punya step-step untuk planning mereka gitu. Planning hidup mereka tuh mereka bikin dari from the beginning sampai till the end, kayaknya mereka buat sedetail-detail mungkin. Terus mereka juga berupaya untuk mewujudkan planningnya mereka gitu. Nah itu kerennya tuh ada di situ. Nah mungkin emang agak sedikit disayangkan ya bahwa kenapa sih harus
menikah muda. Ya, walaupun banget. Ya, keren banget sih, pengen mau coba ya. Gue juga kalau boleh mah besok gitu mau. Oke, boleh besok ya kalau ada yang mau. Mau dong. Oke, benar banget semuanya. Saya setuju. Saya setuju. Saya terlalu formal. Oke, aku setuju sama keduanya dan juga kita harus ingat Gen Rangers. Umur perempuan untuk minimal menikah di umur 21 tahun dan untuk laki-laki di umur 25 tahun. Dan juga kita harus melihat dari sisi perekonomian, mental dari keduanya juga, mental kesehatan, pokoknya mentality aja, mental ya, harus diperhatikan. Jadi untuk Gen Rangers yang akan menikah di bawah umur 21 tahun, kalian harus betul-betul melihat ataupun memantapkan. Tapi saran dari kita, umur 21 jangan di umur 21 tahun itu sudah sangat cukup banget. Itu minimal ya. Dan untuk juga perempuan ya. untuk perempuan. Untuk laki-laki umur 25 tahun. Untuk lagi laki-laki banyak aspek yang harus dipikirkan kalau cowok. betul sekali. Laki-laki apa sih yang dipikirin? Kenapa harus 25? Contohnya ekonomi atau mentalitinya atau pekerjaan seperti apa sih harus dipikirin dari laki-laki? Oke. Selas. Mau siapa dulu? Coba Gue? dulu. Gue bebas. Aku dulu. Kalau menurut aku nih, kenapa cowok tuh harus ngambil ada di posisi 25? Soalnya lagi matang-matangnya. Pertama, kedua, cowok tuh kalau udah 25 tahun kayak pikirannya mulai terbuka dan luas. Dan udah bisa mikir agak jauh. Jadi dia punya patokan untuk buat planningnya nih. Gue mau step ini, gue pengen step planning A. Gimana cara wujudin planning A itu ada bla 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 segala macam. Setelah itu dia punya bisa kalau berkarir nih ya, kalau dia berkarir misalnya dia tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan, dia berkarir misalnya di umur 20-an. Dia udah pasti ada di posisi yang lumayan dong. Jelas lah. Nah, kalau dibalik sekarang kalau dia melanjutkan pendidikan di strata 1, di strata 1 udah keluar, udah pangkatnya juga udah lumayan lah dengan gue gak mau muluk-muluk sebenarnya, tapi kondisi keuangannya juga sudah mulai bisa menstabilkan untuk diri dia dan mungkin pasangannya gitu kalau menurut aku. Oke, kalau menurut aku sih, mengapa sih kalau laki-laki itu minimal itu di 25 tahun? Karena sebagai seorang laki-laki itu nantinya itu bakal menjadi pemimpin keluarganya, gitu kan? Dan laki-laki itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Selain kepada keluarganya, kepada orang tuanya pun itu masih menjadi tanggung jawab dia, gitu dia sendiri. Kalau misalnya laki-laki lebih memilih menikah tanpa memikirkan hal ekonominya, mungkin nanti suatu saat dia akan kesusahan maksudnya bukan dalam artian bukan kesusahan gimana ya, maksudnya dia bingung sendiri. Nanti itu antara keluarga, maksudnya keluarga dia dengan keluarga pasangannya, ya orang tuanya itu mungkin nanti akan gimana ya, uang dapat misalnya perekonomian yang cukup lah gitu ya, yang cukup, dia nantinya akan bingung. Aku misalnya pengen nih ngasih ke orang tua, tapi gimana dengan keluarga aku? Aku bisa ngasih ke keluarga aku, tapi gimana dengan orang tua aku? Seperti itu kalau aku sih bikinnya ya. Pandangan dari Bagas gitu ya. Oke, setuju. Aku juga setuju. Pokoknya apa yang disampaikan oleh Kang Shanshan dan Kang Bagas itu aku setuju. Karena juga aku mau nambahin sedikit banget. Yang namanya laki-laki itu, bukan menambahkan tapi menambahkan sih. Apa sih yang jelas banget ini? jelas. Oke, kalau laki-laki jangan sampai terlalu tua, dan untuk perempuan jangan sampai terlalu muda. Untuk laki-laki jangan sampai terlalu tua, takutnya ketika punya anak atau punya momongan, kita nanti ketika anak beranjak dewasa kita sudah tua, gitu. Maksudnya beranjak dewasa bukan dewasa, tapi beranjak dewasa kita laki-laki yang terlalu lama menikah pun, terlalu lama di umur untuk menikah itu akan jadi sedikit masalah juga nantinya. Kemudian juga perempuan terlalu muda, takutnya nanti anaknya sudah beranjak dewasa, mamanya masih muda, takutnya terjadi hal-hal di luar dugaan dari kita. Jadi mama muda dong. Iya, mama muda, geleng-geleng gitu ya. Oke, kemudian juga kalau misalkan perempuan terlalu lama menikah, nanti terlalu lama menikah di umur yang sangat jauh, gitu, sudah sangat tua, itu nanti kesehatan dari organ reproduksinya juga tidak baik. Betul sekali. Untuk laki-laki menikah terlalu muda,
mental atau emosionalnya itu sangat-sangat dipertaruhkan karena laki-laki itu emosionalnya sangat-sangat cepat naik, kemudian cepat turun dan masih labil. Setuju banget. Betul apa kata Kak? Oke, Gen Rangers, untuk kamu yang punya pengalaman cerita yang menarik mengenai tentang seputar pernikahan atau seputar kehidupan berumah tangga, baik rekan kamu, teman kamu, sahabat kamu, Siapapun mungkin itu, ya betul sekali, lingkungan kamu, betul, ada cerita mengenai tentang pernikahan di luar, pernikahan di luar. konotasinya berbeda. Cerita di luar Pernikahan, cerita atau MBA bahasa Inggrisnya married by accident Ya. ataupun punya cerita menikah di bawah umur, Ya, betul. silakan langsung komen di bawah sini, silakan sharing cerita apapun mengenai tentang seputar pernikahan dan seputar kehidupan berumah tangga di usia remaja. Oke, untuk Gen Rangers jangan lupa di like, komen and subscribe. dan dukung terus channel dari Forum Pik Cimahi dan kita akan membahas semua komentar kamu di next video. Oke. Oke, balik lagi nanti di next video sama Forum Eko Forum. Gen